Dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan. Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Agar kami bisa diberikan kesempatan untuk berkontestasi, untuk memperjuangkan harapan rakyat DKI. Saya kira memang ini ada indikasi, ada unsur mau menciptakan ada calon independen. Bapak hanya jabat sebagai calon boneka gitu Pak? Ya nggak apa-apa. Apapun yang terjadi, sekali lagi tadi saya berpikirlah dan berimanlah bahwa segala sesuatu kehidupan kita Tuhan sudah menentukan. Selamat malam pemirsa, Pilkada Jakarta kian panas, penuh nuansa drama. Mulai dari dugaan skenario kota kosong hingga hadirnya calon independen yang diiringi skandal pencatutan KTP warga. Dukungan partai politik di injury time bukan tanpa kaitan. Jelas ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Satu calon banjir dukungan, di lain sisi ada yang kehilangan dukungan. Bahkan ada partai yang terancam gagal mengusung jagoan. Bersama saya Vera Bahaswan, inilah panggung demokrasi drama Pilkada Jakarta, skenario kota kosong hingga calon boneka. Dinamika politik Pilkada Jakarta kian dinamis. Sore tadi 12 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS telah mengumumkan bakal pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta Ridwan Kamil Suswono. Dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan. Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sebelumnya pertanyaan terkait siapa lawan tanding Ridwan Kamil untuk memperebutkan kursi Jakarta 1 juga jadi tanda tanya besar. Hingga akhirnya muncul Bacagup dan Bacawagup jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang sekaligus menggugurkan skenario calon tunggal lawan kota kosong di Pilkada Jakarta. Skenario kota kosong sebelumnya dinilai memang tidak dikehendaki oleh elit-elit KIM karena mempertimbangkan resiko yang dianggap terlalu besar. Dan dinamikanya juga akan kelihatan nanti apakah itu nanti kota kosong, tapi saya yakin nggak kota kosong. Akan tetapi lolosnya calon independen ini dianggap sekedar pelengkap dan dinilai telah diskenariokan agar seolah-olah Pilkada Jakarta tahun ini tampak demokratis. Saya kira memang ini ada indikasi, ada unsur mau menciptakan ada calon independen. Menanggapi hal itu, pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana mengaku pencalonan mereka pada Pilkada Jakarta bukan bagian dari settingan untuk membatalkan pasalon tunggal atau lawan kota kosong di Pilgub Jakarta. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Dan tidak ada siapapun di belakang kami. Tak hanya itu, skandal dugaan pencatutan KTP warga untuk meraup dukungan juga mengiringi kemunculan duet Dharma Kun. Meski keduanya mengaku tak terlibat langsung dalam pengumpulan KTP warga Jakarta sebagai syarat dukungan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung. Buat yang memang bukan pendukung kami akan tersaring dengan sendirinya. Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal gigit jari. Pasalnya tiket untuk maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta bisa dipastikan gagal didapat usai PKB di injury time resmi memantapkan sikap untuk ikut bergabung bersama KIMPLUS mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Kita sudah pastikan PKB bersama Gerindra dan siapa calon yang diusung kita juga mengetahui, karena itu saya pikir sudah jelas dan final PKB bersama Gerindra di Pilkada DKI. Keputusan PKB itu tak hanya mematahkan asa Anies Baswedan. Seiring dengan itu, upaya PDI Perjuangan untuk ikut dalam kontestasi pilkada juga terancam gagal total. Pasalnya, PDIP tidak memiliki cukup kursi di DPRD DKI Jakarta untuk mengusung pasangan calon sendiri. Saya suka ngomong pada diri saya sendiri, kasihan deh PDI Perjuangan.
dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu. Wah, yang lain apa namanya? Kim Plus. Lantas akan seperti apa kontestasi Pilkada Jakarta nanti? Akankah duet Darmakun menempuh jalan mulus hingga tanggal pendaftaran nanti di tengah ganjalan dugaan pencatutan KTP warga? Dan mampukah calon independen berdaya melawan duet Ridwan Kamil Suswono dengan dukungan koalisi besarnya? Dan untuk mengulasnya sudah hadir di studio Metro TV ada Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam. Kemudian juga ada Sekretaris Des Pilkada PKB Zainul Munasihin. Selamat malam Kang Zainul. Selamat malam Mbak Fira. Kemudian pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Ray. Malam. Dan juga hadir lewat sambungan Zoom Guntur Romli, politisi PDIP, anggota Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo, dan Ketua Tim Pemenangan Paslon Independen Darmakun Iksan Tualeka. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Metro TV dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Saya langsung saja untuk memulai diskusi ke Bang Riza dulu pastinya. Bang Riza, RK Suswono baru saja resmi dideklarasikan. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa Suswono dari sekian nama mentereng yang sejauh ini muncul di survei? Iya kan setiap partai memang ingin kader terbaiknya tampil dalam kontestasi tidak hanya di Pilpres tapi juga Pilkada ya di provinsi, kabupaten, kota. Begitu juga di Jakarta. Terlebih satu provinsi yang prestisius lah saya kira. Dan Kim sudah bersepakat sejak awal mengusung Bang Emil ya, Bang Ridwan Kamil di Jakarta sebagai calon gubernur DKJ. Kemudian kita sedang mencari nama sosok terbaik untuk wakil gubernur. Setiap partai memang mengusung beberapa nama lah ya, dipersilahkan. Bahkan siapa saja di luar nama yang diusung partai juga boleh. Kim tentu mencari yang terbaik. Dan kami mendapatkan dukungan dari partai-partai di luar Kim. Seperti PKS, Nasdem, PKB, dan lain-lain. Karena memang PKS ini di Jakarta menjadi pemenang pemilu dengan 18 kursi. Tentu ini satu kepantasan dan penghargaan ya buat PKS untuk dapat diberi kesempatan sebagai duduk menjadi bagian pasangan calon. Kepantasan dan penghargaan atau memang syarat yang diminta oleh PKS? Tidak ada syarat yang diminta. Setiap partai memang ingin apakah sebagai kepala atau wakil kepala, termasuk PKS tentunya. PDIP juga ingin, Gerindra juga ingin, Demokrat, PAN, semualah. Semua partai yang ada di parlemen maupun tidak di parlemen tentu ingin, siapa saja, orang-orang non partai juga ingin. Tapi hanya PKS yang pantas? Iya, menurut hemat kami untuk konsultasi di Jakarta ya, menurut kami yang terbaik memang partai PKS. Dia partai kader yang militan, memiliki jaringan yang kuat, sudah yang kedua kali nih sebagai pemenang pileg di Jakarta. Dan saya kira juga dia merupakan bagian daripada partai di luar Kim, dari Kim sendiri sudah mengusung Bang Ridwan Kamil. Saya kira ini satu pasangan yang serasi cocok. PKS memang punya bargaining power yang bagus karena menang di Pileg Jakarta begitu. Tapi bagaimana nasib partai lain yang sudah lama bergabung dengan Kim sejak awal, Bang Riza? Apa tidak ada kecemburuan di situ? Iya, tidak ada kecemburuan. Kami kan bagi kita ini kan, sekalipun setiap partai ingin kader terbaiknya tampil, tapi kan pada akhirnya kita harus realistis. Kader partai mana di antara partai berkoalisi yang terbaik yang bisa memenangkan pasangan calon, kira-kira begitu. Dan kami di Kim ini kan nggak cuma di Jakarta, di beberapa tempat seperti di Jawa Timur kan kami beri kesempatan pada Mbak Hovifa dan Mas Emil Dardak umpamanya. Nah nanti kita lihat di Jawa Tengah, saya tidak ingin mendahului, tapi surveinya kan Pak Lutfi, Pak Mas Kaisang dan lain-lain di situ. Kemudian juga nanti di Banten dan di daerah-daerah lain, saya kira di Sumut ada Mas Bobi dan sebagainya. Jadi saya kira Kim ingin menang dalam pilkada. Untuk itu kita ingin kader terbaik. Jadi tidak memaksakan ya satu Bang Riza, partai. Kim Plus ini kan sapu bersih ya, mengantongi 12 partai politik yang ada di dalamnya. Nah, apakah memang ini bagian dari strategi untuk memenangkan pertandingan secara mutlak di awal?
Ya kalau dibilang strategi, semua partai memang ingin menang. Ya, tidak hanya di Jakarta, dari Aceh sampai Papua ingin menang. Berbagai cara dilakukan sejauh memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu boleh dilakukan. Jadi kadang-kadang kan begini, dalam pilkada itu kadang-kadang setiap pasangan itu kalau dia ingin menang, dia berusaha bagaimana umpamanya pasangan calon hanya 2 pasang gitu. Kadang-kadang nih konsultan-konsultan menyarankan kalau ingin menang pasangan calon A dan B ini mungkin 3 pasang calon atau 4 dan sebagainya. Berbagai cara lah. Belakangan memang di setiap pilkada kecenderungan melawan kota kosong memang tinggi. Ya. Kalau kita lihat, nanti bisa dilihat datanya. Sekalipun idealnya memang tidak harus kota kosong, sekalipun itu diperbolehkan secara undang-undang. Tapi di Jakarta sendiri kan, mohon maaf ya, kami kan tidak bisa mengintervensi, mengatur partai-partai politik. Mereka mau bergabung, tidak bergabung, itu hak partai politik. Oke, tidak mengatur-ngatur, tergantung dari partai politiknya. Ya, partai politik kan punya kemandirian, punya kedaulatan, punya kewenangan, mau gabung atau tidak. Karena faktanya dari 545, partai-partai itu kami dengan Nasdem di satu daerah, kami dengan PKS, kami dengan PDIP, begitu juga sebaliknya dengan Golkar, Demokrat. Ya. Jadi tidak selalu bersama. Kadang-kadang Kim juga bahkan berkompetisi di daerah lain. Gitu. Oke, jadi tidak mengatur-ngatur, dan yang terakhir bergabung adalah PKB begitu ya. Saya ingin tanyakan ke PKB nih, PKB kenapa akhirnya di detik-detik akhir jelang deklarasi bergabung dengan Kim, yang akhirnya jadi Kim plus ini ya. Nah, sebelumnya kan kita tahu bahwa banyak sekali kode-kode yang dilakukan oleh PDIP untuk mengajak PKB untuk membentuk poros ketiga, tapi akhirnya berlabuhnya ke Kim plus. Kenapa? Alasannya? Mbak Vera, kita di PKB itu kalau menentukan calon kepala daerah itu kan ada banyak kriteria ya. Ada soal kapasitas, kapabilitas, elektabilitas, ketercukupan dalam partai pengusung, dan komitmen untuk membesarkan PKB. Dari 5 kriteria itu, kita lihat ini kira-kira apakah pasangan yang muncul, yang mendaftar di PKB atau hasil penjaringan PKB itu memenuhi nggak 5 kriteria itu gitu. Kenapa? Karena PKB di DKI itu hanya 10 kursi Mbak Vera, nggak akan bisa ngusung sendiri. Maka ketercukupan dalam koalisi itu untuk bisa mengusung dan berlayar itu menjadi prasyarat utama kita gitu. Nah, ketika kemarin ada dinamika misalnya kemudian PKS memutuskan bergabung dengan Gerindra, dengan Kim, ya kan, kemudian Nasdem yang awalnya sangat tegas mendukung Mas Anies, kemudian juga berbelok arah gitu, maka bagi kami PKB tentu akan melihat secara realistis dengan 10 kursi ini PKB mau ikut pilkada atau enggak gitu. Akhirnya kemudian kita memutuskan untuk bergabung dengan Gerindra, mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Saya kira itu dinamika. Tapi ini bentuk dari hasil pertemuan antara Caimin dan Pak Prabowo pada 8 Agustus tidak? Ya, itu bagian dari pembicaraan itu. Jadi memang di situ sudah dibahas sebetulnya. Bagaimana PKB untuk bergabung dengan Kim plus. Walaupun mungkin tidak secara spesifik ya, tapi kan ketika Pak Prabowo selesai ditetapkan sebagai presiden terpilih di KPU dan berkunjung ke kantor DPP PKB kan sudah berkomitmen untuk mengajak PKB bersama-sama, termasuk dalam pilkada. Jadi clue-nya sudah kita dapat gitu. Tinggal kemudian kita mengeksekusinya di masing-masing pilkada di provinsi maupun kabupaten kota. Dan di DKI kita bersama dengan Gerindra. Di tempat lain mungkin kita tidak bersama. Itu biasa menurut saya. Itu dinamika pilkada di masing-masing daerah itu betul-betul sangat dinamis. Oke, dinamika yang dialami oleh PKB pun juga sempat bergesekan dengan PBNU begitu ya. Nah, ini sempat memanas, tapi kemudian setelah PKB yang akhirnya bergabung dengan Kim plus itu seolah sirna. Apakah itu juga bagian dari salah satu pertimbangan? Tapi dijawab nanti. Saya tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Kita lanjutkan diskusi. Jadi Kang Zainal, gesekan antara PKB dan juga PBNU seolah sirna setelah PKB ini mendukung Kim plus. Nah, apakah sebetulnya ada kaitannya antara gesekan yang sebelumnya pernah terjadi dengan PBNU dengan akhirnya PKB masuk ke Kim plus? Tidak ada sebetulnya, nggak ada hubungannya. Ini tidak ada kaitan keputusan soal itu. Ini murni dinamika peta koalisi di pilkada. Kalau soal
yang dinamika di PBNU itu kan soal lain ya. Tapi kalau soal kenapa kita memilih RK dan juga Suswono dalam konteks Pilkada DKI itu betul-betul karena pertimbangan bahwa potensi kemenangan itu ada di RK Suswono dan PKB. Bukan posisi Caimin yang terancam? Oh bukan, nggak ada hubungannya. Insya Allah Caimin aman kok posisinya. Oke, insya Allah Caimin aman. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, dengan adanya RK Suswono, dan ini tentu mengejutkan kita juga begitu ya, nama Suswono belum pernah muncul di survei sebelumnya. Nah, kenapa Suswono ini sebetulnya bisa menjadi titik temu antara sekian banyak parpol yang bergabung dalam Kim Plus? Ya ini menarik karena nama Suswono dengan sekaligus menghilangkan nama Kaisang. Karena selama ini kan yang terdengar itu RK dipasangkan dengan Kaisang kan. Ya. Dan Kaisang entah siapa yang memasang, tiba-tiba ketika RK misalnya mengatakan saya siap ke Jakarta, hari yang sama kayak sorenya gitu bermunculan tuh spanduk yang mendukung Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta gitu. Jadi oleh karena itu banyak orang berpendapat Kaisang adalah calon yang akan dipasangkan dengan RK sampai kemudian Ketua Umum Golkar saat itu Pak Erlangga Hartarto menyebut inisial S gitu. Nah mungkin banyak orang masih tetap tidak menduga bahwa S itu akan merujuk ke Suswono gitu ya. Sang pisang juga bisa sih. Makanya masih tetap ada keyakinan bahwa itu adalah Kaisang gitu ya. Sampai kemudian dalam bacaan saya ya, dalam kronologi yang saya lihat gitu, Pak Zulhas juga mengatakan yang sama, tapi bahkan Pak Zulhas mengatakan kalau PAN sih pinginnya Kaisang itu di Jawa Tengah aja gitu kira-kira ya, tapi di Jakarta juga boleh gitu ya kan. Nah itu mulai makin menguat, ini S ini siapa? Dan setelah itu Pak Erlangga menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum. Nah apakah ada hubungannya dengan S atau tidak kita nggak tahu gitu. Sampai kemudian ya hari ini kita lihat udah dilantik atau udah diresmikan, udah deklarasikan Ridwan Kamil dengan Suswono gitu. Nah pertanyaannya seperti yang Anda tanyakan tadi ke Bung Riza, kenapa Suswono gitu? Karena menurut saya itu cara yang paling ampuh mengikat PKS gitu. Karena PKS itu kan seperti berulang kali mereka sampaikan kepada publik, target mereka itu posisi minimal wakil. Itulah yang membuat mereka misalnya tidak bisa dengan Anies karena Anies katanya belum jua ya menyampaikan secara tegas dukungannya kepada Sohibul Iman gitu ya. Tentu di samping tenggat waktu yang 90 hari itu yang tidak bisa menggait dukungan dari parpol politik yang lain. Itu sih menurut saya alasan yang terlalu mengada-ada karena saat itu PKB udah menyatakan dukungan ke Anies. Nasdem juga udah mengatakan dukungan, tapi menurut saya alasan yang utama itu adalah posisi nomor 2. Nah, posisi nomor 2 itu diberikan oleh Kim. Nah, kenapa Kim mau melakukannya itu menurut saya pertimbangannya saya 2. Pertama adalah memang yang paling penting digait itu PKS gitu. Kalau PKS-nya masuk ke koalisi Kim, setengah dari kekuatan di luar itu mungkin udah bisa ditarik masuk ke lingkungan Kim gitu ya. Nah yang kedua adalah kalau skenario keduanya, kalau PKS saja yang ditarik kan masih ada Nasdem, masih ada PKB yang bisa mengusung Anies Baswedan. Anies juga sebisa mungkin jangan dilibatkan sebab selama faktor Anies berada di luar bersaing dengan RK, kesulitan ini sebesar apapun ini koalisi partai akan kesulitan beradu dengan Anies Baswedan gitu ya. Nah oleh karena itu tarik semuanya masuk ke dalam supaya PKS enggak pergi, berikan posisi wakil gitu. Nah yang menarik itu adalah kemana Kaisangnya gitu. Nah itu nanti Bung Riza yang bisa jawab. Oke, kemana Kaisangnya? Nanti apakah benar di Jawa Tengah atau tidak gitu ya, nanti kita ke sana. Tapi ini soal Pilkada Jakarta yang kita bahas bahwa berkaitan dengan calon independen yang diduga melakukan pencatutan KTP yang saat ini sedang dilakukan rapat pleno oleh KPU. Kita simak pernyataan berikut ini. Karena berarti ini rapat yang sudah berjalan ini berarti masih belum bisa memutuskan ya apakah pasangan Dharma ini ditetapkan atau belum? Rapat pleno ini diskusi masih berjalan. Masih berjalan. Karena dari pihak Dharma kan mengatakan sudah di atas 600.000 meskipun yang sudah terverifikasi dan itu sudah cukup untuk. Kita tunggu saja dulu. Kita tunggu ini kan rapat di break sampai dengan pukul 11 kita membuka diri, poinnya itu membuka diri kepada masyarakat DKI untuk kalau menyampaikan nama-nama yang mungkin diduga tercantum dalam dukungan. Tapi kalau masih belum selesai sampai sekarang? Bisa atau enggaknya maju itu apa sih? Itu kita lihat saja nanti. Oke, jadi rapat plenonya masih diskors dan masih membuka ruang kesempatan bagi masyarakat DKI Jakarta untuk bisa melaporkan gitu ya? Per jam berapa tadi itu? Kenapa? Itu per jam berapa? Per jam berapa? Baru saja
Baru saja, ini baru kita tayangkan. Jadi masih berlangsung di sana. Nah, saya ke Pak Beni ya untuk mengkonfirmasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan dugaan pencatutan KTP oleh calon independen. Jadi apa hasil investigasinya terkait dengan pencatutan KTP oleh paslon independen ini? Jadi ada berapa banyak yang terverifikasi KTP yang dicatut? Ya, baik Mbak Vera. Bawaslu DKI Jakarta bersama rakyat DKI Jakarta mengawasi seluruh tahapan pilkada pada 2024 ini. Sampai malam hari ini saya juga masih di kantor ini karena kami juga terus membuka posko aduan dan juga laporan. Aduan yang masuk kepada kami sudah ada 280 aduan. Lalu per malam ini laporan yang masuk secara resmi sudah ada 5 laporan. Nah, kami juga mengapresiasi ya, karena masyarakat juga antusias ya, dengan kesadaran diri untuk melaporkan dan mengadu kepada Bawaslu. Dalam konteks penanganan perkara, ini kan masuk ke ranah pidana. Yang dilaporkan ini, 5 laporan ini semuanya menyangkut tentang dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Maka kami juga sudah berkoordinasi kepada Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu ini adalah pusat aktivitas penegakan hukum pidana pemilihan yang terdiri dari Bawaslu, Polda Metro Jaya, dan juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, kami sedang mendalami seluruh data dan fakta yang masuk kepada kami dan juga laporan yang hari ini sudah masuk. Kami akan melakukan kajian awal untuk menentukan apakah laporan ini sudah memenuhi syarat formil dan material. Nah, nanti kalau sudah memenuhi syarat formil dan material, kami akan bahas di Sentra Gakumdu untuk menindaklanjuti secara hukum acara di Sentra Gakumdu. Pak Beni, keluhan yang muncul di aplikasi X itu kan banyak sekali Pak Beni. Mungkin dibandingkan dari yang melapor ataupun yang mengadu ke Bawaslu jauh lebih besar yang menggunakan sosial media begitu. Apakah juga secara aktif kemudian Bawaslu melakukan upaya untuk investigasi secara mandiri di luar dari aduan ya? Baik, data yang masuk ke kami ini kan data bergerak ya. Artinya data ini belum final. Dan kami juga menyampaikan ya bahwa kepada seluruh warga DKI Jakarta, silahkan kalau mau melapor ataupun mengadu kepada kami. Kami membuka posko di seluruh jajaran kami ya, dari level provinsi, kabupaten kota sampai tingkat kecamatan. Dan ini kami standby 24 jam. Kalau misalkan menyampaikan laporan atau aduan, pasti kami akan tidak lanjuti. Artinya yang proses di KPU sekarang lagi pembahasan pleno, tentu itu memang mereka punya tahapan. Tapi kami secara kewenangan Bawaslu itu bisa menerima seluruh aduan dan laporan dari masyarakat itu. Kami tidak bisa menutup mata dan telinga terhadap proses kontestasi ya pilkada di DKI Jakarta ini supaya pilkada di DKI Jakarta ini bisa berjalan sesuai dengan. Tapi poskonya sampai kapan dibukanya Pak Beni? Data terus bergerak, poskonya tetap dibuka itu sampai kapan? Karena tanggal 27 itu sudah pendaftaran sebetulnya. Ya, kami secara institusi belum ada keputusan untuk menutup itu kapan. Artinya ini masih kita buka karena ini bagian dari respon kepada publik. Dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat, ya, berani melaporkan kepada kami supaya kami juga mempunyai data dan fakta ini supaya kita kumpulkan itu. Karena dalam menangani perkara pun kami kan juga ada waktunya, itu ya. Artinya di dalam penanganan perkara kami ini ada 5 laporan yang masuk, ini kan kami harus melakukan kajian awal. Nah, kajian awal ini kami punya waktu 2 hari. Nah, nanti setelah 2 hari kita akan tentukan lebih lanjut. Artinya kita bisa memanggil pihak-pihak ya, baik itu pelapor, saksi dan juga para terlapor. Oke, proses verifikasi secara faktual di lapangan itu kan sebetulnya menjadi kunci ya. Bagaimana peran Bawaslu juga untuk mengawasi apakah KPU benar-benar melakukan cek and recheck satu persatu dari rumah ke rumah, benar atau tidak si A, si B ini mendukung gitu calon independen ini. Apakah peran itu juga sudah dilakukan oleh Bawaslu dan bagaimana rekomendasi akhirnya yang disampaikan ke KPU hari ini? Kalau selama proses pengawasan, kami tentu melakukan pengawasan itu secara melekat. Tapi perlu diketahui oleh publik juga bahwa personil Bawaslu ini kan terbatas. Kami punya personil di tingkat provinsi 7 orang.
Di kabupaten kota itu 5 orang, di kecamatan 3 orang, dan di kelurahan cuma 1 orang. Ini berbeda dengan KPU melakukan verifikasi faktual itu kan mereka bisa merekrut puluhan ribu orang ya. Artinya personel kami ini terbatas. Tapi dalam proses pengawasan kami, memang kami dapati itu misalkan contoh ya, orang yang misalkan Pak Cahyo Kumolo itu kan sudah meninggal, itu masih masuk dicatut sebagai pendukung. Lalu misalkan ada staf atau pengawas kami ya di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan itu juga dicatut. Tapi ini sudah kami berikan saran perbaikan waktu proses di sebelum penetapan syarat dukungan minimal sebelumnya itu. Nah, kalau misalkan itu ada yang lewat, tentu kami juga mengajak masyarakat itu ya, karena kita juga tidak bisa meng-take over semuanya, karena keterbatasan personil. Ini yang perlu juga kami sampaikan kepada publik. Tapi pengawasan Bawaslu itu sudah optimal ya. Pak Benny, singkat saja. Jadi apakah bisa Bawaslu membatalkan calon independen dengan hasil pembuktian bahwa banyak terjadi pencatutan KTP? Apakah hanya melihatnya dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif? Tentu kalau kita melihat dari sisi kualitatif, kita kan juga melihatnya bagaimana kita menegakkan aturan ini ya. Artinya proses pencalonan ini juga harus dilakukan secara jujur dan adil. Artinya Bawaslu juga terus ya, artinya tidak akan berhenti bahwa nanti pada akhirnya kalau yang menetapkan ini kan di KPU ya. Artinya kami tidak punya kewenangan dalam hal penetapan. Tapi kami bisa memberikan saran perbaikan ataupun rekomendasi. Nah, kalau soal yang laporan dan pencatutan, kami ini kan masih dalam proses penanganan perkara, sehingga kami belum bisa mengambil kesimpulan itu. Tapi secara prinsip bahwa kualitas demokrasi di DKI Jakarta sebagai barometer politik nasional, tentu kami punya kepentingan yang sama ya terhadap seluruh kritik publik atau yang muncul di ruang publik hari ini. Karena Bawaslu bersama rakyat akan mengawasi seluruh proses tahapan pemilihan pilkada di Jakarta ini. Saya tanyakan ke tim pemenangan calon independen Darmakun, Bang Ihsan, tadi Anda mendengar pernyataan dari Bawaslu bahwa saat ini masih berproses, masih diinvestigasi begitu ya. Anda optimis tidak calon jagoan Anda ini benar-benar bisa lolos dengan smooth sampai dengan pendaftaran nanti? Ya, selamat malam. Tentu saja optimis ya, karena kalau kita melihat angka-angka yang disampaikan dari Bawaslu tadi, 300, kemudian ada lagi tambahan 5 malam ini, tentu masih di bawah 400 ya, yang kemudian menyanggah atau merasa bahwa mereka dicatut. Itu masih totalnya masih di bawah 1% ya dari total dukungan yang sudah kami serahkan dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU sebelumnya. Jadi saya kira masih optimis karena masih jauh dari dukungan yang sudah kami serahkan. Oke, Bang Ihsan, Pak Dharma itu kan mengatakan begini, mengaku tidak ikut-ikut galang KTP, ada relawan yang bekerja mengumpulkan. Nah, Anda kan sebagai salah satu tim relawan begitu ya, bahkan tim pemenangan, tentu bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya proses dan cara pengumpulan KTP yang bisa dihimpun segitu banyaknya dalam waktu yang cukup singkat ya, beberapa bulan saja, beda dengan cerita Ahok dulu bahkan. Ya, jadi sebenarnya polemik yang kita diskusikan malam ini sebenarnya sudah kami prediksi sejak awal. Karena kami melihat bahwa sekalipun calon independen ini dimungkinkan oleh konstitusi, tapi secara realitis itu kurang masuk akal begitu. Kenapa tidak? Kita itu cuma diberikan tenggat waktu hanya kurang dari 3 bulan untuk mengumpulkan KTP 7,5% yang nilainya atau totalnya hampir 600.000 lebih. Dan kemudian kita juga diberikan tenggat waktu kurang dari 5 hari atau 4 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 12 untuk menguploadnya ke sistem Silon. Jadi sebenarnya di awal telah terjadi perdebatan ini antara kami, Bawaslu juga sering kali ada dalam pertemuan kita dengan KPU, kita sudah menganggap bahwa ini sudah tidak mungkin. Tapi karena kita ingin tetap ada dan berkontestasi, kita kemudian memanfaatkan media sosial untuk menghimpun dukungan.
Jadi dari berbagai media sosial itu orang kemudian menyampaikan dukungan ke kami kemudian menindaklanjuti agar mereka secara sporadis untuk bisa mengumpulkan KTP di lingkungan mereka. Jadi hanya sosial media tidak melakukan pertemuan sama sekali dengan masyarakat antara Dharma Pongrekun dengan juga Kunwardana ya kepada masyarakat tidak ada? Tentu ada juga berbagai pertemuan, terutama dengan relawan-relawan kita yang menjadi katalisator. Jadi kita sebenarnya memanfaatkan media sosial sehingga kita ini di tim itu sebagai katalisator untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat yang diantaranya datang juga secara gelondongan. Misalnya ada yang datang bawa 500 surat dukungan dan KTP, ada yang datang bawa 1000, ada bahkan datang bawa 2000 dan ada yang lebih banyak lagi. Nah, dukungan-dukungan itu kemudian oleh tim di kantor pemenangan kita pilah berdasarkan kelurahan, kecamatan, lalu kemudian itu kita upload. Kita sebenarnya kalau dimungkinkan atau diberikan ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi internal, kemungkinan ini tidak terjadi. Tapi karena kita seperti dikondisikan oleh waktu, kita harus mengupload sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah minimal yang bisa kita serahkan, lebih dari 600.000 itu. Dan kita tahu juga bahwa KPU itu punya mekanisme verifikasi administrasi dan faktual atau verifikasi faktual. Dan kita berharap bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU itulah yang kemudian dengan sendirinya akan memilah mana saja data atau dukungan yang bisa dipinggirkan karena memang tidak memenuhi syarat dan mana saja yang memenuhi syarat. Dan faktanya kita tahu kemudian KPU sudah melakukan verifikasi administratif tadi, kemudian sudah melakukan verifikasi faktual. Dan poskonya sekarang masih dibuka, Bang Ihsan. Kita masih menunggu juga proses pleno yang berlangsung antara KPU dan juga Bawaslu. Terima kasih Pak Beni sudah bergabung bersama kami di Panggung Demokrasi dan nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi dengan Bang Ihsan. Saya ingin ke Bang Riza nanti usai jeda untuk menanggapi. RK sempat mengatakan bahwa Dharma Pongrekun itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Nah, apakah memang benar bahwa calon independen ini adalah calon yang menguntungkan bagi RK atau justru mengancam? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Tadi kita sudah lihat pernyataan dari Ridwan Kamil begitu ya, bahwa mengatakan Pak Dharma Pongrekun itu bukan kaleng-kaleng, jenderal bintang 3 dan sebagainya. Nah, tapi gini, publik itu melihat bahwa ini bukan calon yang sebanding dengan RK begitu, karena yang sejauh ini muncul di survei 1, 2, 3 adalah Anies, kemudian juga Ahok, baru RK di posisi ketiga, sehingga Dharma Pongrekun ya tidak dianggap sebanding. Nah, apakah ini sebetulnya adalah calon yang menguntungkan bagi RK Suswono atau justru calon yang mengancam? Yang pertama saya sepakat ya, bukan calon kaleng-kaleng, apalagi disebut calon boneka ya. Kalau calon boneka itu yang membentuk pasangan calon. Kalau ini kan calon hadir atas kesadarannya dan saya kira sudah lebih dari setahun itu mengumpulkan KTP, bukan pekerjaan yang mudah. Dan mengumpulkan KTP dengan jumlah ratusan ribu itu saya kira pekerjaan yang berat. Jadi nanti kalau memang pasangan calon ini berhasil lolos sebagai calon independen, itu artinya calon ini luar biasa kemampuannya, jaringan dan kapasitasnya. Terlebih yang bersangkutan ya memang purnawirawan, polisi bintang 3 dengan segala latar belakang jabatan dan prestasinya, saya kira memang bukan pasangan calon yang kaleng-kaleng. Dan bagi kami tentu siapapun ya yang berkompetisi. Tapi secara popularitas menguntungkan tidak bagi RK? Ya kalau memang secara popularitas memang yang bersangkutan mungkin belum terdengar karena tidak diusung oleh partai politik, tidak masuk dalam radar survei selama ini yang saya tahu. Jadi menguntungkan secara popularitas? Ya kalau melihat popularitas, elektabilitas, tadi saya bilang memang belum masuk dalam survei-survei selama ini. Tapi bukan berarti pasti menguntungkan buat kami, buat RKM. Kita nggak tahu, seperti yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan, dulu Pak Jokowi Ahok itu jauh, bahkan di Jawa RK. Sekarang surveinya melawan petahana dengan berbagai prestasinya, Bang Poko luar biasa, lembaga survei konsultan semua meyakinkan dan semua partai dulu mengusung
Fauji Bowo waktu itu kalah dengan Pak Jokowi, Ahok, orang daerah gitu, tidak menyangka semuanya. Kedua 2017 begitu juga, waktu Anies Sandi juga orang anggap yang menang Pak Jokowi, Ahok, ya kan? Tapi faktanya kan sebaliknya begitu ya. Ada Ahok Jarot waktu itu kan. Nah jadi itu contoh bahwa Anies, Pak Sandi bisa menang dengan survei yang rendah melawan incumbent Jokowi Ahok ketika itu. Oke, saya ke Bang Rey. Bang Rey, ini mengancam atau tidak buat RK dan juga Suswono untuk calon independen ini dibandingkan dengan kotak kosong gitu yang dilawan gitu ya. Nah, apakah memang calon independen lebih baik dihadirkan, dan di sisi juga bagi rakyat yang mereka sebetulnya menginginkan figur yang sebetulnya muncul dalam survei tapi tidak diakomodir oleh elit-elit parpol? Yang ancaman bagi RK itu kan Anies, Ahok, dan kotak kosong, gitu. Karena itu ancaman bagi dirinya gitu. Oleh karena itu dihindari. Anies dibuat nggak bisa pakai tiket kan. PDI Perjuangan dibiarkan karena nggak punya golden ticket, ya nggak bisa mencalonkan kadernya juga, dalam hal ini Ahok gitu. Tapi jangan juga dikasih kotak kosong, sebab nanti orang rame-rame ke kotak kosong gitu. Sebagai bentuk perlawanan. Sebagai bentuk perlawanan gitu. Nah, 3 itu yang ditakutkan oleh Emil. Tapi calon independen tidak mungkin menjadi bentuk perlawanan. Itulah pemecahnya gitu. Karena kebetulan kan calon independennya itu seperti disebutkan itu belum masuk radar survei. Dalam 3 bulan ke depan apa yang akan dilakukan? Gitu. Kalau sekiranya calon independennya Ahok misalnya gitu ya, atau Anies, lain lagi cerita itu. Bisa saja bersaing gitu. Nah, yang disebut mungkin apa namanya itu tadi, apa istilahnya, kaleng-kaleng atau apa tadi? Bukan kaleng-kaleng. Bukan. Ya dalam konteks kapasitas sih memang bukan kaleng-kaleng, tapi dalam konteks elektoral ya masih jauh di bawah. Bahkan masuk dalam 1% pun kelihatan belum ya. Kecuali setelah sekarang ini misalnya namanya mencuat, ya mungkin naik dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi gitu. Nah, oleh karena itu saya sih sebetulnya lebih melihat pada RK-nya gitu. Kenapa gitu? Kok RK mau caranya kayak gini gitu maksud saya. Sebab dengan memborong semua partai, hanya menyisakan PDI Perjuangan dan lawan independen yang sejauh ini kita belum tahu berapa elektabilitasnya. Dia sih tidur aja udah selesai nih gitu loh. Oke. Dan Bang Rey, lagi kan pakai kampanye, ini kan ada 12 parpol ya yang berada dalam berada dalam Kim Plus Plus ini, dan bahkan Ibu Mega mengatakan PDIP ini ditinggal sendirian di kungkung, di telikung. Kim Plus ini itu meraup berarti 85% kursi DPRD. Jadi yang disisakan 15 partai yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi mereka bawa 10, berapa lah kira-kira ya, mungkin setengah dari 85 itu udah menang tuh RK. Karena persyaratannya kan 50 plus 1 kan, gitu. Nah makanya RK itu ya cukup tidur aja lah. Ya nggak pakai deklarasi segala, pakai tagline Jakarta Maju macam-macam dan sebagainya. Oke, kita tanyakan ke politisi PDIP ya. Ada Bang Guntur di sini. Bang Guntur, gimana melihat dari Kim Plus Plus, ada 12 partai politik di sana dan PDIP ditinggalkan sendirian, kata Bu Mega, dikungkung, ditelikung gitu ya. Gimana sebenarnya sikap PDIP sekarang nih melihat kondisi ini? Ya, sebenarnya kami melihat memang ada semacam keanehan ya dalam Pilgub Jakarta ini. Karena kalau secara teori gabungan partai-partai politik kan bisa mengusung paling tidak ada 3 pasangan calon. 4 dengan independen pun boleh. Sebenarnya itu secara teori itu cukup ya. Kalau memang kontestasi ini dibiarkan secara terbuka dan secara jujur, secara fair. Cuma kami menangkap ada tangan-tangan tersembunyi ya di Pilgub Jakarta ini yang berusaha untuk mengatur koalisi-koalisi parpol sehingga menumpuk ya dalam satu pasangan calon. Dan ini menurut kami itu ada hal yang kami pertanyakan, apa alasan sesungguhnya di balik menumpuknya partai-partai tersebut dalam pasangan calon? Apakah ada pembagian antara provinsi ini jatahnya parpol tertentu, provinsi yang itu jatahnya tertentu, atau ada jatah misalnya menteri di kabinet yang selanjutnya, atau adakah ancaman-ancaman yang
ada. Nah ini kan seputar pertanyaan-pertanyaan itu kan absah muncul di Pilgub di warga Jakarta sekarang. Namun pada intinya kami PDI Perjuangan tetap ingin memperjuangkan apa yang menjadi suasana kebatinan dan aspirasi masyarakat Jakarta. Kalau kita menangkap beberapa jajak pendapat, kemudian juga survei-survei, kan sebenarnya ada dua nama yang kuat, yaitu nama Anies Baswedan, kemudian ada Basuki Cahayapurnama, Ahok, dan itu yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi kok sekarang dua calon kuat tersebut tiba-tiba ada semacam perintangan atau ada usaha-usaha tertentu. Bang Guntur, jadi gimana caranya kalau tadi mau mengusung Anies? Kan ada juga gerakan ya untuk Anies dan juga Rano Karno. Gimana caranya mendukung kalau PDIP sendirian? Kan nggak bisa. Ya karena sebabnya adalah ketika semua tiket parpol itu diborong untuk satu pasangan, maka tentu saja kemungkinan itu tidak bisa terjadi, bisa mencalonkan alternatif yang menjadi aspirasi masyarakat Jakarta. Tapi saya kira warga Jakarta adalah warga yang cerdas, mereka bisa melihat, lihat dong, ternyata sekarang kok elit-elit partainya kok tidak mencalonkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Jakarta. Kok ada tokoh yang lain yang tiba-tiba diusung secara bersama-sama, yang alasannya kita tidak tahu. Nah disinilah muncul ya semacam sikap kritis dari masyarakat Jakarta, sehingga muncul dengan segala hormat kepada Bang Dharma, muncul semacam istilah calon boneka atau calon independen. Di titik ini apakah PDIP sudah menyerah, Bang Guntur? Sudah tidak ada lagi harapan misalnya untuk merayu salah satu parpol untuk ditarik bentuk poros ketiga, sudah tidak ada itu ya? Udah nyerah ya PDIP ya? Kan selama penutupan pendaftaran itu, maka kami lihat kemungkinan itu masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi, ada partai yang dirayu sekarang? Agustus masih ada. Ada partai yang dirayu. Kami terus melakukan komunikasi, Mbak. Kami melakukan terus komunikasi dengan partai-partai yang bisa kami ajak kerjasama untuk mengusung apa yang menjadi harapan warga Jakarta. Ya kalau kita lihat, Anies punya warisan di sini, Ahok katanya juga udah punya solid, warisan Bang di sini. Guntur. Siapa partainya yang lagi dirayu? Ya, apapun partainya ya yang memang punya tertarik dengan komunikasi kami ya, kita akan ajak, karena segala kemungkinan masih bisa terjadi ya, bisa Nasdem, bisa PKB, bisa partai yang lain ya, mau kita ajak ya. Cuma ya kami kalau mintanya ke kami menteri di kabinet tentu saja kami tidak punya, tapi kalau mintanya ingin sama-sama mengabdi melayani warga Jakarta, ayo kita bersama-sama, itu yang bisa kami sampaikan. Oke, nanti saya tanya ke Bang Rem, apakah masih ada waktu untuk PDIP bisa bentuk poros ketiga? Tapi usai jeda tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Kita lanjutkan diskusi, saya ke Bang Rey. Bang Rey tadi dikatakan Bang Guntur gitu ya, bahwa PDIP masih optimis untuk bisa merayu-rayu partai yang ada di Kim Plus Plus itu untuk bisa bentuk poros ketiga. Apa iya masih ada waktu dan masih memungkinkan ada partai yang mau? Nah, kalau soal waktu masih, karena pendaftaran kan tanggal 27, alias masih ada sekitar 6 hari lah sebelum ada pendaftaran. Di dalam 6 hari itu bisa saja segala sesuatu terjadi itu. Tapi masih mungkinkah? Nah ini kemungkinannya mungkin di bawah 50%, alias sulit. Kecuali mungkin dalam ada perubahan politik yang dahsyat. Misalnya tiba-tiba PKB kok merasa masih terus diganggu nih gitu loh. Nah supaya meningkatkan daya tawarnya ke si pengganggu, ya saya keluar nih dari koalisi. Nanti saya masuk dengan PDI Perjuangan. Gitu. Nah itu bisa juga pola-pola mungkin tidak itu terjadi. Saya langsung lempar ke Kang Zainul. Mungkin tidak ada gangguan semacam itu lagi. Per hari ini sepertinya sudah final. Oh, udah final. Sudah final ya, kita ke per hari ini. Ya kan per hari ini. Iya makanya per hari ini. Tapi bahwa keputusan itu sudah diambil oleh DPP PKB dan sudah final kita ke RK Suswono. Cuman begini Mbak Vera, saya juga ingin menyampaikan kepada Bang Guntur bahwa nggak perlu terlalu sensi lah soal kotak kosong ya. Kenapa? Karena fenomena kotak kosong itu tidak hanya ada di DKI, di pilkada kabupaten kota juga banyak fenomena kotak kosong. Dan pelakunya salah satu juga para petahana-petahana PDIP juga banyak juga melakukan hal yang serupa, inginnya partai diborong semuanya gitu. Jadi menurut saya kotak kosong itu adalah bagian dari konsekuensi ketika misalnya dalam pilkada itu penentu untuk berlayar itu adalah partai politik. Padahal kita juga ada
independen kan. Bagi mereka yang tidak ingin ada kotak kosong sudah disiapkan jalur independen. Itulah jalur untuk mereka yang tidak puas dengan apa yang diusung oleh partai politik. Jadi saya kira sah-sah saja, wajar-wajar saja gitu. Bang Riza, tadi dikatakan bahwa masih ada keinginan untuk merayu-rayu partai yang ada di Kim Plus Plus. Jadi mungkin nggak itu terjadi? Apakah ini memang sudah diikat erat-erat, Kim Plus Plus tidak akan renggang sama sekali, tidak ada yang keluar? Iya, silakan ya partai-partai lain ingin membangun satu koalisi baru, itu sah saja ya. Waktunya memang ada. Kan tinggal PDIP sendirian nih? Ya, tinggal PDIP sendiri mau mencoba mencari teman. Saya kira nggak bisa kita larang, itu halal dan sah. Namun demikian kami meyakini bahwa Kim dengan Kim Plus ini sudah solid. Apalagi tadi kami sudah mendeklarasikan ada 12 partai politik di Dewan dan di luar Dewan. Kemudian juga semakin solid, semakin yakin, dan insya Allah nanti pada waktunya tanggal 27 November kita akan memenangkan pilkada di Jakarta. Solid dan yakin. Singkat saja sedikit, Bang Rey, bagaimana ke depannya? Apakah perlu diatur? Tadi dikatakan bahwa di daerah pun sebetulnya terjadi lawan kotak kosong yang namanya koalisi gemuk. Perlukah nanti diatur sebetulnya bahwa partai politik mengusung itu bergabung dalam suatu koalisi tidak boleh terlalu banyak atau dibatasi jumlahnya? Iya bisa saja, tetapi menurut saya sih kita terlalu banyak aturan juga. Undang-undang pemilu kita itu tebalnya bisa lebih dari segini nih. Saya kira itu undang-undang paling tebal di Indonesia. Tapi nggak kejadiannya begini-begini. Ini yang saya sebut yang paling penting itu pucuk pimpinan kita secara nasional, Pak Jokowi. Nah, kita mengalami sebuah pilpres yang sangat buruk. Nah, sekarang juga Pak Jokowi kesan saya ya akan mewarisi sebuah pilkada yang sangat buruk. Apa pilkada yang buruk itu? Ditandai dengan dua hal. Meningkatnya dinasti politik, dan yang kedua adalah meningkatnya kotak kosong di banyak daerah. Yang boleh jadi ini menjadi rekod ya sepanjang pelaksanaan pilkada kita. Jadi apa yang terjadi di pilkada Jakarta hanya akuarium sebetulnya saja begitu ya? Jawab Pak Jokowi sebelum berakhir ini adalah memastikan bahwa pilkada 2024 ini betul-betul dengan standar moral demokrasi yang kita harapkan. Oke, itu yang kita harapkan bersama. Terima kasih Bang Rey, kemudian juga Kang Zainul dan juga Bang Riza, dan semua narasumber sudah hadir maupun juga bergabung melalui Zoom. Terima kasih, saya Vera Bazwan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.